Oke, kalau misalkan kelompok 2 udah hadir, kelompok 3 juga sebagai pembahas utama udah hadir ya. Kecuali mungkin Fahrul, tadi katanya ada kendala sinyal juga, terus Pak Kusnedi juga kan tadi katanya ada kendala sinyal. Jadi kita langsung mulai aja ya, karena di-record juga. Boleh. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman semuanya. Untuk pertemuan regional hari ini akan dibahas mengenai konsep region dan teori lokasi yang akan dibahas oleh kelompok 2 beranggotakan Aisyah Inta Fitria, Anissa Kusuma, Eliah Nur Musida, dan juga Muhammad Raihan Faturrahman. Dan juga ada pembahas utama dari presentasi kali ini yaitu kelompok 3 yang beranggotakan Hanidah, Nida, Fahrul, dan juga saya sendiri, Jamal, selaku moderator. Baik, untuk itu langsung aja buat kelompok 2 dipersilakan untuk mempresentasikan mengenai konsep region dan juga teori lokasi. Oke, terima kasih Jamal yang udah membuka ya. Mungkin ini teman-teman udah bisa dilihat ya, udah ada PPT. Nah, PPT dari kelompok 2 ya. Boleh mungkin slide selanjutnya? Nah, pembahasan kita yaitu yang pertama ada konsep region, yang kedua teori lokasi, yang ketiga pengaturan wilayah produktif, dan yang keempat ada pengaruh teori lokasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Boleh selanjutnya untuk konsep region akan disampaikan oleh Ica. Mangga, Ca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep region. Nah, ada pengertian region menurut Sumaat Maja dalam Susilawati 2016, yaitu region berarti suatu wilayah yang memiliki karakteristik tertentu yang khas yang membedakan diri dari region-region lainnya di sekitarnya. Kemudian ada pengertian menurut Supratmat tahun 1989, yaitu region adalah suatu wilayah yang memiliki ciri khas keseragaman gejala internal atau internal uniformity atau fungsi yang membedakan wilayah tersebut dengan wilayah lainnya. Nah, dari dua pengertian ini dapat kita simpulkan, yaitu region adalah suatu wilayah yang memiliki ciri khas tersendiri untuk membedakan antara region yang satu dengan yang lainnya. Kemudian region dibagi menjadi dua, yaitu ada region formal dan fungsional. Nah, regional formal yang bersifat statis yaitu suatu wilayah yang berbentuk oleh adanya kesamaan penampakan. Nah, untuk contohnya yaitu adalah kayak seperti wilayah pegunungan yang memang bernampak bentuknya gitu dan terlihat ada bentuk benar-benar hidupnya gitu loh. Nah, kalau untuk region fungsional yaitu lebih bersifat ke dinamis dibanding dengan region formal, yaitu ditandai oleh adanya gerakan dari dan ke pusat. Contohnya lebih kayak ke masyarakat itu sendiri, kayak masyarakat tradisional, perindustrian dan lebih kayak kehidupan masyarakatnya. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ai. Terima kasih. Baik, ada suaranya? Ada. Baik, di sini saya Aisyah Fitria dengan NIM 1904394 akan menjelaskan mengenai teori lokasi. Jadi teori lokasi adalah suatu teori yang dikembangkan untuk melihat dan memperhitungkan pola lokasional kegiatan ekonomi termasuk industri dengan cara konsisten dan logis, dan untuk melihat dan memperhitungkan bagaimana daerah-daerah kegiatan ekonomi itu saling berhubungan. Jadi pada dasarnya teori lokasi ini dirancang untuk menentukan pentingnya atau perlunya pembangunan di suatu wilayah atau kota. Teori lokasi ini terbentuk karena letak dan persebaran sumber daya yang dipengaruhi oleh posisi geografis yang berbeda-beda.
Kemudian teori lokasi menekankan pada penataan lokasi yang lebih baik dan strategis sehingga dapat dimanfaatkan penduduk secara optimal terutama dalam kegiatan ekonomi. Teori lokasi itu bertujuan dalam penataan lokasi kegiatan ekonomi dalam suatu ruang agar seluruh ruang dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin. Kemudian next. Ica di next. Nah, adapun teori yang mendasari teori lokasi itu dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama ada teori klasik, yang kedua teori neoklasik, yang ketiga teori lokasi von Thunen dan Burgess, kemudian yang keempat ada teori Alfred Weber. Nah, yang pertama yaitu teori lokasi klasik. Tokoh penggagas dari teori ini adalah David Ricardo yang berpendapat bahwa semakin hari penduduk itu akan terus bertumbuh dan bertambah banyak sehingga tanah-tanah yang tidak subur itu akan digunakan dalam proses produksi. Sehingga yang pada awalnya tingkat harga suatu lahan itu ditentukan berdasarkan tingkat kesuburannya, tetapi seiring dengan perkembangannya teori lokasi sendiri, tingkat harga dari suatu tanah itu, nilai dari tanah itu ditentukan oleh letaknya gitu. Jadi artinya semakin jauh tanah itu dari pusat kota, maka nilai tanah itu pun akan semakin rendah. Begitupun sebaliknya, jika tanah itu dekat dengan pusat kota, maka nilainya akan tinggi. Kemudian yang kedua yaitu teori neoklasik. Sebelumnya belum pindah. Nah, kemudian teori neoklasik. Teori ini menyebutkan bahwa suatu barang produksi dengan menggunakan beberapa faktor produksi, misalnya tanah, tenaga kerja, dan modal. Jadi produsen akan menggunakan faktor produksi sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh keuntungan yang maksimum pula. Next. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada teori lokasi von Thunen dan Burgess. Nah, teori ini menganalisis karakteristik fisik dari tanah dan posisi relatif terhadap pasar. Teori lokasi ini menitik beratkan pada dua hal utama tentang pola keuangan pertanian, yaitu yang pertama, jarak lokasi pertanian ke pasar, kemudian yang kedua, sifat produk pertanian dilihat dari keawetannya, harga, dan juga beban angkut. Nah, untuk jarak lokasi pertanian ke pasar, maksudnya itu seperti ini. Ketika lahan berada di dekat pusat kota atau pasar, maka harga sewa lahan pertanian itu akan lebih mahal daripada lahan yang jauh dari pusat kota atau pasar. Hal ini dikarenakan semakin jauh lahan dengan pusat kota atau pasar, maka akan semakin tinggi pula biaya transportasi pengangkutan hasil panennya. Jadi singkatnya seperti ini. Lahan pertanian yang dekat dengan pusat kota dan pasar memiliki harga sewa lahannya itu murah, tetapi biaya transportasinya tinggi. Jadi lahan yang jauh dari pusat kota itu sewanya murah, tetapi transportasinya tinggi. Dan sebaliknya, lahan pertanian yang dekat dengan pusat kota itu memiliki sewa lahan pertanian itu tinggi, tetapi biaya transportasinya murah karena kan dekat. Kemudian untuk sifat produk pertanian, seperti yang kita ketahui bahwa produk hasil pertanian itu bersifat rentan atau mudah busuk, layu, dan bahkan mudah rusak. Jadi ketika lahan pertanian dekat dengan pasar, maka pertaniannya akan cepat sampai ke maka produk pertaniannya itu akan cepat sampai ke konsumen dalam kualitas produk itu masih segar dan masih baik, sehingga dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi. Dan sebaliknya, jika lahan pertanian itu jauh dari pasar, maka hasil pertanian akan lambat sampai ke konsumennya, sehingga kualitas produk pun akan kurang baik seperti layu dan bahkan rusak, sehingga harga jualnya pun akan lebih rendah. Seperti itu. Kemudian, teori Burgess menganalogikan
suatu tempat yang dekat dengan pusat pasar atau kota atau central business district. Central business district ini merupakan tempat yang lebih banyak digunakan untuk gedung, kantor, pusat pertokoan, bank, dan perhotelan. Nah, suatu lahan yang dekat dengan CBD ini asumsinya akan memiliki harga sewa yang lebih mahal gitu, yang ketika si lahannya itu dekat dengan pusat kota atau pasar. Nah, untuk teori ini dikatakan itu sesuai pada zamannya karena pada saat itu belum ditemukan alat-alat untuk mengawetkan suatu makanan seperti pendingin, dan juga perkembangan alat transportasi pun belum maju seperti sekarang ini gitu. Nah, next. Nah, yang selanjutnya yaitu teori yang terakhir adalah teori lokasi Alfred Weber. Pada teori ini, Weber mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi lokasi industri, antara lain biaya transportasi, tenaga kerja, dan aglomerasi. Menurut Weber, biaya adalah faktor yang penting dalam menentukan lokasi industri, dan biaya biasanya tergantung pada tempat. Jadi menurut Weber, tempat industri yang baik adalah tempat yang berada pada tempat dengan biaya produksi yang lebih rendah, dan biaya transportasinya ataupun biaya tenaga kerjanya. Kemudian dari faktor aglomerasi atau pemusatan, dalam hal ini pemusatan industri itu dipengaruhi atau dipicu oleh adanya sekolah, rumah sakit, perbankan, atau gedung-gedung lainnya. Nah, kemudian Weber menggunakan segitiga lokasi atau disebut industry angle location untuk menentukan lokasi terbaik untuk industri. Nah, untuk bentuk segitiganya ada pada slide PPT-nya, di mana M itu merupakan market atau pasar, kemudian R1 dan F2 itu merupakan lokasi bahan mentah, dan P adalah teori lokasi yang berbiaya rendah. Nah, dari ketiga lokasi tersebut, yang paling ideal terlihat pada segitiga yang A. Kenapa? Karena pada segitiga yang A itu, jarak antara P1 ke M dan jarak P1 ke F1 dan F2 itu sama jauhnya dibanding dengan segitiga yang B dan C yang jaraknya berbeda-beda. Mungkin itu jenis-jenis teori lokasi. Yang selanjutnya, next. Nah, yang selanjutnya itu mengenai faktor-faktor lokasi. Tiap aktivitas ekonomi itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lokasi. Faktor-faktor lokasi itu dapat di antara yang dimaksud adalah faktor sejarah, transportasi, sumber daya, faktor pasar, faktor tenaga kerja, faktor energi, faktor aglomerasi, faktor kenyamanan, meliputi mutu hidup, kualitas hidup, dan gaya hidup. Terus faktor pelayanan publik setempat, pajak, insentif, pemerintah, dan itu bisa dilihat di slide. Nah, faktor-faktor itu sebenarnya dapat dikelompokkan menjadi dua orientasi, yaitu 5 faktor pertama, kecuali faktor sejarah, itu disebut orientasi transportasi, dan faktor lainnya disebut orientasi masukan lokal. Nah, orientasi transportasi itu apa? Jadi, orientasi transportasi itu adalah porsi terbesar dari biaya total dari organisasi suatu kegiatan ekonomi, sehingga menjadi penentu keputusan lokasi. Sedangkan orientasi masukan lokal adalah persentase terbesar dari biaya total dan disebut lokal bila input itu tidak dapat secara efisien diangkut dari lokasi satu ke lokasi lain. Nah, faktor-faktor yang termasuk ke dalam orientasi transportasi adalah faktor-faktor lokasi klasik, sedangkan yang termasuk orientasi masukan lokal adalah faktor lokasi kontemporer. Input yang terdapat di mana-mana seperti tanah, air, udara, dan yang tidak perlu diangkut dari suatu tempat ke tempat lainnya, sehingga tidak mempengaruhi keputusan lokasi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang selanjutnya disampaikan oleh rekan saya.
Halo, Ca. Baik, yang selanjutnya adalah strategi pengembangan wilayah produktif. Apa itu strategi pengembangan wilayah produktif? Yaitu untuk mencapai tujuan menjadi wilayah produktif, membangun prasarana, mempromosikan kerjasama regional, dan meningkatkan partisipasi publik. Prasarana wilayah yang terdiri dari jalan, pelabuhan, listrik, dan sambungan internet merupakan satu paket kebutuhan mutlak untuk membangun wilayah produktif. Kemudian membangun dan meningkatkan infrastruktur transportasi, energi, komunikasi, dan informasi ini, yakni untuk memudahkan kerjasama untuk pertukaran barang dan jasa antar wilayah, dan untuk mengakses merata terhadap fungsi-fungsi pelayanan dari pusat-pusat wilayah. Baik, untuk yang pertama yaitu adalah membangun infrastruktur. Membangun infrastruktur tersebut terdiri beberapa poin. Poin pertama yaitu mendorong tumbuhnya industri berbasis pertanian, perkebunan, perhutanan, atau perikanan, serta berdasar pada pemanfaatan yang menyeluruh dari sumber daya buatan dan SDM yang ada di wilayahnya, sehingga membentuk klaster industri berbasis sumber daya lokal. Poin yang kedua yaitu mendorong tumbuhnya industri baru yang tidak bergantung pada lokasi dengan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi dalam lingkungan yang alami dan nyaman. Kemudian poin yang ketiga yaitu mengelola lingkungan alami di luar di luar perkotaan yang dapat berupa hutan, sungai, dan pesisir, serta menyediakan fasilitas yang menarik untuk sarana rekreasi bagi penghuni kota produktif. Kemudian poin yang keempat yaitu menghubungkan kawasan itu dengan jaringan pariwisata nasional dan internasional untuk menarik sebanyak mungkin wisatawan ke daerah itu. Kemudian poin yang kelima, meningkatkan fasilitas untuk riset, pengembangan teknologi, peningkatan keterampilan, dan perilaku pekerja. Juga mendorong kerjasama yang erat antara industri, pemerintah, dan lembaga pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu membenahi kawasan metropolitan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya kawasan metropolitan itu adalah suatu kawasan yang memang pusat dari segalanya. Kawasan tersebut sudah mengalami kelebihan penduduk dan overkonsentrasi fungsi, perlu diubah menjadi tempat di mana masyarakat dapat nyaman. Dimensi manusia menjadi ukuran dalam pembangunan prasarana dan sarana. Pada waktu yang bersamaan, untuk memelihara fasilitas ekonomi, berbagai prasarana dan sarana kota perlu dapat digunakan secara efisien dan efektif. Upaya lain untuk mengurangi kepenuhsesakan kota metropolitan dengan mendistribusikan berbagai fungsi yang konsentrasi di sini ke kota-kota sekitarnya untuk membenahi kawasan metropolitan menjadi kota atau perkotaan yang nyaman. Kemudian untuk yang ketiga yaitu membentuk koridor kerja sama wilayah. Setiap kota perlu terhubung dengan kota lain sehingga membentuk koridor wilayah yang memungkinkan wilayah-wilayahnya itu saling berinteraksi. Wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda perlu satu sama lain bekerja sama, bahkan dengan kota di luar batas-batas daerah untuk mengembangkan wilayah produktif yang dinamis. Dalam koridor antara wilayah ini dapat setiap wilayah tersebut perlu berbagi sumber daya dan berbagi peran berdasarkan pada potensi dan keunikan yang memiliki masing-masing wilayah, dan menjaga agar tidak terjadi hambatan dalam pergerakan barang antar wilayah. Kerjasama antar wilayah akan meningkatkan
penggunaan ruang dan fasilitas yang efisien dan efektif, sehingga dapat menjadi efektif dan juga bisa menjadi suatu ajang pertukaran yang sangat maksimal. Kemudian yang keempat yaitu membuka hubungan internasional serta merata. Hubungan internasional harus dimonopoli oleh kota metropolitan, tidak harus dimonopoli oleh kota metropolitan saja. Pertukaran internasional harus dapat dilakukan oleh banyak daerah secara otonom. Lingkungan interaksi internasional ini perlu mempunyai infrastruktur kelas dunia yang tidak harus mewah untuk pertukaran barang dan jasa, serta informasi ke pusat-pusat internasional, terutama ke negara-negara tetangga. Pembentukan lingkungan interaksi internasional secara merata akan menstimulasi pembangunan struktur ekonomi wilayah Indonesia yang dinamis dan akan menjadi basis untuk menciptakan negara yang terbuka bagi dunia melalui berbagai pertukaran internasional dengan memanfaatkan globalisasi yang terus meningkat. Baik, untuk yang selanjutnya bisa di next. Oke, baik. Selanjutnya ada pengaruh teori lokasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, perkembangan sektor industri di Indonesia menyebabkan terjadinya percepatan munculnya bangunan industri, penambahan devisa negara, serta mengurangi jumlah pengangguran. Namun, dalam hal tersebut, jika tidak diimbangi dengan kebijakan-kebijakan yang kuat, analisa lokasi yang khususnya lokasi industri yang tepat, maka keberadaan kawasan industri di samping memberikan dampak positif juga akan mempengaruhi potensi, kondisi, dan mutu sumber daya alam dan lingkungan sekitarnya gitu ya. Nah, di sini ada kajian dari teori pusat pertumbuhan menurut Boudeville, seorang ahli ekonomi Prancis, dan juga teori tempat sentral menurut Walter Christaller, seorang ahli geografi dari Jerman, yang mendasarkan dari teori tersebut, kedua teori tersebut berkesimpulan bahwa cara yang baik untuk menyediakan layanan berdasarkan aspek keruangan dengan menempatkan aktivitas yang dimaksud pada hierarki pemukiman yang luasnya meningkat dan lokasinya ada pada simpul-simpul jaringan heksagonal gitu ya, atau segi enam. Nah, lokasi ini terdapat pada tempat sentral yang tadi sudah dikatakan oleh rekan saya ya, kota metropolitan yang memungkinkan partisipasi manusia dengan jumlah yang maksimum, baik mereka yang terlibat dalam aktivitas dan pelayanan maupun yang menjadi konsumen dari barang-barang yang dihasilkan. Nah, menurut Walter Christaller ini suatu tempat sentral mempunyai batas-batas pengaruh yang melingkar kayak gitu. Berdasarkan penjelasan teori lokasi industri dan teori pusat pertumbuhan, dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki peranan terhadap pertumbuhan ekonomi, di mana penempatan lokasi industri yang tepat mampu menyerap tenaga kerja yang ada di sekitar lokasi industri khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Selain itu, daerah yang menjadi lokasi industri secara otomatis akan mengalami kenaikan pendapatan daerah, sehingga memungkinkan perekonomian di daerah lokasi industri mengalami peningkatan. Boleh slide selanjutnya, Ica? Nah, di sini juga ada beberapa kajian yang telah ditemukan oleh kelompok kami melalui jurnal-jurnal gitu ya. Ada 4 dari jurnal tersebut berkaitan dengan pentingnya analisa teori lokasi. Yang pertama dalam jurnal yang berjudul Penentuan Lokasi Kawasan Industri Tekstil Terpadu di Kabupaten Majalengka. Terus yang kedua mengenai kajian lokasi pasar tradisional higienis Kota Ternate. Yang ketiga mengenai konsep Citizen of Region sebagai alternatif kebijakan bisnis ASEAN. Terus yang keempat ada teori lokasi dalam penentuan pembangunan lokasi pasar tradisional. Nah, dalam penelitian-penelitian tersebut para penelitinya menerapkan gitu teori lokasi industri
serta dengan ilmu-ilmu dasar lainnya gitu dalam membangun pasar, penerapan bisnis, juga yang konsep citizen ASEAN ini itu menganalisa mengenai kependudukan kayak gitu. Boleh slide selanjutnya? Ya, mungkin itu pemaparan dari kelompok 2 mengenai konsep region dan teori lokasi. Dikembalikan lagi kepada moderator Mangga Jamal. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 2 atas pemaparan materinya mengenai konsep region dan juga teori lokasi. Boleh untuk sebelum kita sesi tanya jawab atau diskusi kepada kelompok lain, boleh untuk kelompok 2, kelompok 3 sebagai pembahas utama, ada yang ingin dibahas, ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 2 terkait dengan materi yang telah disampaikan. Dipersilahkan. Di sini kelompok 3 ada Hanidah, ada Nida, ada Fahrul, dan juga saya sendiri Jamal Mustafa. Oke, di sini udah ada pertanyaan nih, Eliah dari kelompok 3. Terkait teori lokasi yang tadi dipaparkan, teori tersebut lebih mengarah kepada pusat produksi suatu negara atau daerah. Lalu bagaimana hubungannya dengan penentuan lokasi pusat pemerintahan? Bagaimana kriterianya untuk menentukan lokasi pusat pemerintahan yang baik? Dan apakah lokasi pusat pemerintahan di Indonesia ini sudah baik dan tepat? Karena pada dasarnya intervensi pemerintah ini diperlukan dalam perekonomian agar berjalan dengan baik, bukan hanya terkait industrinya. Oke. Langsung dijawab atau dihimpun dulu nih buat Ya, kelompok 2? boleh Jamal ditampung dulu untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu, Mal. Oke, siap. Boleh dari teman-teman kelompok 3 ada lagi? Oke, paling dari saya ya, karena dari kelompok 3 juga, izin bertanya. Seperti yang kita tahu gitu, kalau misalkan di beberapa wilayah di Indonesia itu mungkin bisa dibilang kayak Pulau Jawa, Provinsi Jawa Barat, Jakarta, itu tuh kan kepadatan penduduknya itu lumayan banyak, lumayan tinggi, menyumbang penduduk terbanyak gitulah di Indonesia. Pulau Jawa itu termasuk pulau yang padat. Terus juga industri-industri berdiri berjalan dengan baik gitu, banyak dibangun di Pulau Jawa atau enggak mungkin di Jakarta, di Bandung juga kan banyak industri-industri. Nah, terus terkadang juga banyak eksternalitas yang ditimbulkan gitu dari pembangunan-pembangunan yang dijalankan di wilayah tersebut. Jadi udah sama penduduknya banyak, industri banyak, eksternalitasnya pun cukup beragam gitu dari adanya pembangunan. Nah, jika dilihat dari konsep region, terus juga teori lokasi, hal seperti itu tuh gimana gitu, karena sementara di Indonesia sendiri masih banyak wilayah yang mungkin dalam segi pembangunannya kurang dijalankan dengan baik, terus juga pemerataannya kan masih kurang kayak gitu. Bisa dipahami, El? Ya, baik Jamal, boleh mungkin untuk tadi kasusnya ditulis ulang gitu di kolom chat ya, Mal ya. Oke, Oke, siap. Makasih. Boleh dari teman-teman yang lain, kalau misalkan dari kelompok 3-nya mungkin sudah cukup, boleh kepada teman-teman yang lain dari kelompok lain, barangkali ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 2 terkait dengan konsep region dan juga teori lokasi. Gimana dari teman-teman, ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 2? Oke, mungkin sambil menunggu boleh dijawab dulu pertanyaan yang tadi udah disampaikan oleh kelompok 3. Sambil menunggu juga teman-teman mungkin di sini masih memikirkan gitu ya pertanyaannya. Jadi boleh untuk kelompok 2 dipersilahkan menjawab 2 pertanyaan tadi dari kelompok 3. Iya, baik Jamal. Mungkin aku izin menjawab dulu dari pertanyaan Hanidah gitu sambil menunggu pertanyaan Jamal di kolom chat ya. Oke, dari pertanyaan Hanidah. Iya boleh. Ya, siap.
Nah, dari Hanida, terkait teori lokasi yang tadi dipaparkan, teori tersebut lebih mengarah kepada pusat produksi suatu negara atau daerah. Oke, pertanyaan pertama dulu gitu ya. Kalau kelompok kami itu lebih mengacu kepada teori yang tadi disampaikan oleh Tunen ya. Jadi di sini tuh teori-teori lokasi yang sudah dipaparkan tadi mengatakan bahwa bukan kepada pusat atau daerahnya, tetapi kepada daerah yang tadi region formal atau region fungsional gitu. Kayak gitu. Jadi lebih ditekankan kepada itu. Daerah mana yang kiranya bisa berpotensi untuk pengembangan suatu produksi industri. Kayak gitu kan misalnya nih, kalau ada suatu daerah di hinterland, di wilayah terbelakang gitu ya, di wilayah terbelakang, tetapi memiliki potensi yang memang bisa dikembangkan nih untuk industri pertambangan misalnya. Gitu. Nah, untuk pemasarannya mungkin bakal ke pusat. Itu karena tadi teori Tunen juga mengatakan kalau jarak atau tata letak suatu industri perwilayahan itu sangat penting gitu. Kayak gitu Hanidah untuk pertanyaan pertamanya. Terus yang kedua, bagaimana kriterianya untuk menentukan lokasi pusat pemerintahan yang baik dan apakah lokasi pusat pemerintahan di Indonesia sudah baik dan tepat? Mungkin ini boleh dilanjutkan dulu oleh Saudara Rehan gitu ya. Boleh Han? Oke, baik. Nah, untuk yang mohon maaf untuk yang ini, untuk yang pemerintahan ini merupakan ada prinsipnya ya, yaitu prinsip lokasi median, di mana lokasi yang paling tepat dapat ditentukan di tengah-tengah atau di median dari segala arah. Jarak lokasi menjadi pertimbangan dalam memilih lokasi yang paling tepat. Dengan demikian, dapat ditentukan letak zona atau lokasi pasar, seperti perkantoran, supermarket, stasiun, pusat pendidikan, pusat pemerintahan, fasilitas kesehatan, dan lain-lain yang berhubungan dengan apa ya namanya teh, pelayanan masyarakat. Nah, di sini pun kalau misalnya kita lihat kalau misalnya kita lihat di Indonesia gitu kan ya, apakah sudah tepat atau tidak? Ya, menurut saya itu sudah tepat karena memang kita itu sudah disentralisasi di Jakarta gitu kan untuk pusat pemerintahan. Oleh karena itu banyak sekali orang kalangan-kalangan yang dari wilayah terbelakang gitu kan ya, untuk mencari perekonomian gitu kan di kota metropolitan tersebut. Maka tidak heran banyak pusat perkantoran gitu kan yang terletak di Jakarta. Nah, adapun kan ya, kalau misalnya kita melihat kasus ke yang sekarang ini, katanya Indonesia ibu kotanya akan pindah ke Palangkaraya. Ya, memang dalam segi konteks tersebut, kenapa Indonesia pengen pindah ke Palangkaraya? Karena tata letak Jakarta itu sudah tidak baik lagi jika dihuni jika perkantoran atau pusat perkantoran di wilayah tersebut mesti terus dihuni, karena memang seperti yang kita sudah ketahui, fenomena alam sekarang ini di Jakarta ini sudah muncul bagaimana Jakarta itu diprediksi akan tenggelam, dan memang sudah sebagian ada yang tenggelam. Jika lihat kita di Tanjung Priuk saja, ada suatu masjid di pelabuhan itu, bukan sekitaran pelabuhan lah, bukan di pelabuhannya, itu kan sekitaran pantai, yang memang sudah terendam oleh air laut gitu kan ya, dan memang ini itu sangat mengancam jika ibu kota tidak dipindahkan, maka sistem pemerintahan Indonesia akan terganggu sehingga Indonesia menjadi wilayah yang memang mengganggu gitu kan, mengganggu stabilitas dari semua sektor gitu kan. Mungkin seperti itu Hanidah. Oke, makasih Rehan. Jamal, mungkin itu pemaparan dari kelompok 2. Ya, baik. Terima kasih buat Elia dan juga Raihan, kelompok 2. Boleh buat Hanida barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi gitu terkait jawaban yang sudah dipaparkan oleh kelompok 2. Atau cukup, kalau misalkan cukup boleh. Oke, sepertinya udah cukup jawaban dari Elia dan juga Raihan. Boleh untuk lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dan juga di sini ngingetin lagi buat teman-teman gitu ya, kalau misalkan ada pertanyaan boleh langsung aja nanti raise hand atau enggak di chat di kolom chat Zoom.
Ya, siapa lagi yang bertanya? Oke, iya Bapak Jamal Pak di kolom chat ya. Mungkin langsung aja ya Mal ya, aku awali dulu. Ini berarti masalah terkait pemerataan pembangunan di Indonesia gitu ya. Memang ini sudah menjadi hal yang apa ya, yang lumrah gitu ya, kita ketahui kalau kepadatan penduduk di Jawa nih banyak sekali penduduknya, sedangkan kita lihat di daerah-daerah lain itu masih ada wilayah lahan-lahan yang kosong gitu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena tadi gitu ya, menurut konsep tadi, teori yang dari Tunen tadi, bahwa seseorang tuh ya melakukan pembangunan itu karena jarak, karena tata letak. Di Jawa, di Pulau Jawa itu semuanya mungkin sudah bisa dijangkau, rumah sakit sudah bagus, terus pemerintahan, pusat pemerintahnya ada di Jakarta, ya deket lah gitu ya. Terus kalau pendidikan udah maju gitu. Nah, ini mungkin permasalahannya di sini, mengapa penduduk tuh banyak yang berpenghuni di sini. Selain karena mempermudah mereka untuk mencari pekerjaan, mereka juga untuk aksesnya itu akan lebih mudah gitu kalau berada di daerah-daerah yang memang udah mumpuni gitu fasilitasnya gitu, dibandingkan dengan daerah-daerah yang memang terbelakang gitu ya. Mau ke dokter bidan juga agak susah kayak gitu ya. Mungkin dari teman-teman dari Ica sama Ai ada tambahan dulu, mangga. Mau nambahin dikit ya dari El, mungkin memang benar seperti yang Elia bilang, karena kan memang contohnya misalkan kayak kita, misalnya kalau Papua sama, kita bandingin aja Papua sama Jakarta kan, dari jarak pun memang cukup jauh dan aksesnya pun juga sangat-sangat kurang. Nah, pemerintah Indonesia itu sedang membangun jalan yang dapat dijangkau dengan kendaraan sehingga memudahkan dalam pengiriman baik barang maupun jasa seperti jasa pendidikan, jasa pembangunan yang lain-lain. Nah, jadi memang butuh waktu juga sih dalam pemerataan pembangunan yang ada di Indonesia ini sendiri. Terima kasih. Oke, gimana dari kelompok 2 ada lagi yang ingin Mungkin dari ditambahkan? Ai. Oke, kayaknya Ainya kendala sinyal ya. Nge-freeze soalnya di sini gambarnya juga. Iya, betul Jamal. Ini mau masuk lagi katanya. Oke. Oke, mungkin sambil menunggu tambahan jawaban gitu dari Ai terkait dengan pertanyaan saya, boleh mungkin dari teman-teman ada pertanyaan juga untuk kelompok 2. Terkhusus untuk kelompok 3 selaku pembahas utama gitu. Nah, Ai-nya udah join lagi. Ya, Mal boleh menambahkan yang Oke, boleh. Jadi ya, ini mah mencakup yang Hanidah juga dan juga yang Jamal gitu. Kan banyak pembangunan itu masih tidak merata gitu ya. Banyak cara untuk seperti yang telah tadi saya jelaskan bahwa saat ini tuh penataan lokasi itu lebih mementingkan kepada letak gitu ya, di mana
pasti lebih mengutamakan pada letak yang lebih strategis dan lebih dekat dengan pusat kota gitu ya. Makanya di Pulau Jawa sendiri kepadatan penduduknya itu lebih padat daripada yang lain karena seperti yang kita ketahui bahwa di Pulau Jawa itu untuk pekerjaan mudah diakses dan yang lainnya juga mudah diakses gitu ya. Kemudian untuk mengatasi ketidakmerataan pembangunan dan juga bagaimana penempatan lokasi pemerintahan yang strategis itu, di sini saya membaca sebuah artikel bahwa Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional itu mengusulkan lokasi strategis ibu kota itu dari unsur geografisnya, yaitu berada di tengah-tengah wilayah Indonesia, yaitu dengan memperhitungkan antara barat ke timur dan maupun utara ke selatan. Jadi ada di tengah-tengah negara tersebut gitu. Hal ini tujuannya itu untuk mempresentasikan keadilan atau mendorong percepatan pembangunan khususnya di kawasan timur Indonesia. Selain itu juga ketersediaan lahan yang luas milik pemerintah maupun BUMN juga diperlukan untuk membangun gedung perkantoran kementerian atau lembaga sehingga tidak memerlukan biaya pembebasan tanah. Wilayah tersebut juga harus aman dari bencana gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, hingga erosi dan kebakaran hutan atau lahan. Selain itu juga sumber daya air yang cukup bersih dan bebas pencemar. Selain itu juga lokasinya itu harus memiliki sumber daya air yang bersih, cukup, dan bebas pencemaran lingkungan, serta tersedianya jalur listrik dan jaringan komunikasi juga menjadi fokus pada kriteria pemilihan pemerintahan ibu kota yang baru gitu. Kemudian dari aspek sosialnya, lokasi ibu kota itu juga harus lokasi ketika menata pemerintahan gitu ya, misalnya dari ibu kota sendiri, itu juga harus memiliki budaya terbuka sehingga minim konflik sosial karena bagaimanapun nanti aparatur sipil negara itu akan berdatangan dari Jakarta ke kota baru tersebut. Nantinya pemindahan jadi penataan wilayah tersebut itu tidak hanya bersifat jangka pendek gitu maupun dalam lingkup yang sempit, tapi harus berbicara kepentingan yang lebih besar dan untuk jangka yang panjang juga. Jadi untuk pemerataan adanya rencana pemindahan ibu kota itu sendiri pun itu merupakan salah satu untuk mengatasi ketidakmerataan pembangunan gitu ya, karena yang awalnya kan hanya terpusat di Pulau Jawa gitu pembangunan, jadi untuk mengatasinya tersebut bisa memindahkan industri-industri itu ke daerah, industri-industri kecil ke daerah, membangun infrastruktur, dan masih banyak lagi. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Ai. Oke, terima kasih buat kelompok 2 atas jawabannya, cukup memuaskan gitu ya. Tapi berarti kan kalau misalkan kayak gitu ya, dipindahin nih, ada sangkut pautnya sama yang Hanida juga. Tadi kan salah satu caranya gitu biar pemerataan, terus juga biar kondisi geografis wilayahnya di Pulau Jawa itu enggak terlalu padat dengan penduduk, enggak terlalu padat dengan industri, dipindahin kan ke wilayah-wilayah yang masih kekurangan gitu. Nah, otomatis kan pasti ada perencanaan juga gitu kan ya, efek jangka panjangnya nanti setelah pemindahan itu tuh kayak gimana gitu. Karena kan mungkin Pulau Jawa juga awalnya mah sepi gitu, tapi setelah bermunculan industri, banyak lah gitu datang penduduk akhirnya padat. Nanti juga kan bakal ada kemungkinan gitu, jika misalkan industri-industri banyak bermunculan di wilayah-wilayah yang saat ini tuh masih jarang, jadi bakal ada prediksi padat juga gitu kan di wilayah itu. Nah mungkin apa ya, kayak gimana gitu rencana jangka panjangnya mungkin gitu dari, jadi biar baik gitu menurut konsep region itu tuh kan kayak gimana gitu sama menurut teori lokasi itu gitu, biar ya pasti gitu ada sih terjadi gitu kepadatan penduduk atau industri yang kayak gitu, baiknya itu sebenarnya harusnya seperti apa gitu. Apakah memang dengan pemindahan industri dan juga pusat pemerintahan itu akan menjadi baik gitu, karena kan tadi juga Raihan udah bilang kalau misalkan dengan adanya kepadatan penduduk itu, terus juga tadi
kondisi wilayah di Pulau Jawa atau daerah Jakarta gitu terkhusus tuh udah nggak baik gitu karena bener-bener udah padat gitu, nggak baik lah gitu karena nantinya kan ada potensi tenggelam juga kan katanya kayak gitu. Jadi apa ya, solusi atau perencanaan terbaik menurut teori lokasi sendiri kayak gimana gitu biar hal-hal yang tadi sudah disampaikan tuh tidak, seenggaknya bisa diminimalisir. Gitu, El. Ya, siap Jamal, siap. Jamal, halo. Iya, gimana, El? Ya, jadi tadi maksud dari sanggahan Jamal itu bagaimana gitu apa namanya efek jangka panjangnya gitu ya. Kalau misalnya apa tadi mohon maaf. Ya, efek jangka panjang, terus juga perencanaan yang baik itu sebenarnya seperti apa sih gitu dalam teori lokasi untuk mengatasi yang ini masalah yang tadi yang kepadatan penduduk hanya ada di satu wilayah, terus juga kan ini ada rencana pemindahan pusat pemerintahan gitu yang dari Hanidah. Karena kan nantinya pasti akan menimbulkan gitu. Tadi kan Ai jawab salah satu caranya itu dengan pemindahan pusat pemerintahan, terus juga dengan pemindahan industri-industri gitu. Nah, kan pasti ada efeknya juga, ada eksternalitasnya gitu. Kayak gitu. Jadi perencanaan yang baik, kemudian solusi yang baik menurut teori lokasi dan konsep region itu seperti apa. Iya, terima kasih Jamal ya. Kalau menurut kelompok kami gitu Mal, dalam kita memutuskan untuk kayak tadi Jamal. Sekarang kan Jakarta tuh sebenarnya udah nggak relevan lagi gitu loh. Sekarang mah harusnya udah pindah nih ke ibu kota teh gitu, ke tempat yang memang lebih sehat gitu. Sekarang kan banyak banjir tuh di Jakarta, apalagi ada ramalan-ramalan bahwa Jakarta itu tahun berapa kan tenggelam Cina ya. Nah, tadi kan sudah disampaikan oleh rekan saya, kalau untuk memahami sesuatu perencanaan wilayah itu tidak hanya dengan teori pengembangan wilayah saja, Jamal. Tapi harus juga didukung dengan teori-teori yang lain. Kalau misalnya tadi Jamal pertanyaannya, bagaimana tanggapan dari teori wilayah gitu ya. Kalau untuk teori wilayah pasti merencanakannya tentang tanahnya, terus wilayah ini akan bagus atau tidak, rentan banjir atau enggak, rentan gunung meletus atau enggak, strategis atau enggak, kayak gitu kan. Kalau dari konsep region mah gitu kan, apa tempatnya bisa bagus gak di lingkungannya, ada pariwisata yang bisa dikembangkan nggak gitu kan. Nah, kalau untuk mengkaji lebih lanjutnya gitu ya, itu tuh perlu ilmu-ilmu dasar lainnya gitu, Mal. Nah, terus yang tadi kalau misalnya kata Jamal, efek jangka panjangnya kalau misalnya kita melakukan pemindahan pemindahan pemerintahan gitu ya, pemerintahan pusat. Kalau untuk efek jangka panjangnya sih belum tahu gitu Mal ya, karena perlu adaptasi juga gitu ya. Tapi yang jelas dalam hal mengatasi tersebut tuh bisa dengan ini nih, yang pertama ada pemerataan pembangunan infrastruktur terlebih dahulu. Misalnya nih, kita mau pindah ibu kota ke daerah yang memang agak luas lahannya nih sekarang teh, misalkan ya. Nah, berarti kita harus dukung dulu di sana, fasilitasi dulu gitu kan. Sebelum ibu kotanya pindah. Terus yang kedua, bisa menggalakkan pariwisata. Kita tahu ya Indonesia itu sangat kaya gitu ya. Terus sangat indah juga. Nah, kita galakan pariwisata di sana.
kita gali potensi apa sih sebenarnya yang bisa dimunculkan, yang bisa menarik orang untuk tinggal di sana gitu. Karena kan tadi alasan mengapa orang mau tinggal di pusat kota ya karena tadi gampang mencari pekerjaan, terus nggak susah gitu ya kalau apa-apa kayak gitu Mal. Kalau dari aku, mungkin dari teman-teman yang lain ada tambahan dulu Mal nggak? Mau nambahin dikit ya yang dibilang sama Elia benar, dan mau nambahin sedikit yaitu kan kayak misalkan kita tuh harus bisa tuh memisahkan antara mana pusat pemerintah dan mana pusat bisnis gitu. Contohnya udah kayak ada Amerika, Australia, Brazil, dan Malaysia. Nah, 4 negara ini tuh bisa memisahkan mana yang benar, mana pusat pemerintah, mana pusat bisnis. Jadi aku sempat pribadi sendiri pikir kalau misalkan pindah ibu kota, apakah Pulau Jawa ini akan terabaikan atau tidak. Nah, tapi kita bisa lihat dari contoh dari 4 negara ini, mereka dua-duanya sama-sama terpelihara dan sama bagus. Jadi mungkin tidak ada salahnya dalam pemindahan ibu kota, dan kedua pulau ini tuh akan sama-sama maju gitu. Jadi lebih mudah dalam pemerataan wilayah ini sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Elia sama Anissa. Luar biasa gitu jawabannya, cukup paham gitu. Karena ya benar berarti tadi yang dikatakan Elia bahwa perlu berbagai pendekatan juga gitu ya untuk mengatasi atau untuk melihat efek jangka panjang dari permasalahan yang tadi gitu ya, atau perencanaan yang tadi. Oke, boleh mungkin dilanjutkan lagi. Barangkali dari kelompok 3 gitu sebagai pembahas utama, ada yang ingin ditanyakan lagi nih kepada kelompok 2. Dipersilahkan, atau mungkin dari kelompok lain juga, dari teman-teman yang lain. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh langsung di on mic atau enggak lewat kolom chat. Oke, di sini ada Farik. Boleh Farik untuk bertanya kepada kelompok 2, dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih kepada moderator dan kelompok 2 begitu ya atas kesempatannya. Tadi sudah dijelaskan begitu ya oleh kelompok 2 terkait teori Weber gitu ya, teori alokasi Weber, di mana ya menekankan kepada industri gitu ya, bagaimana biaya angkut gitu ya antara pasar dengan wilayah industri itu harus dekat gitu kan. Nah, terus ada juga yang disebut gitu kan kurva isopadan gitu ya, isodapan gitu. Isodapan gitu yang dimana digambarkan gitu kan kayak lingkaran gitu. Terus yang paling tengah itu biasanya pasar gitu ya atau wilayah perdagangan. Terus yang wilayah garis keduanya gitu ya. Misalnya ini cincin gitu ya kayak bulat gitu, ada cincin-cincinnya gitu ya. Terus yang garis keduanya misalkan kayak wilayah-wilayah pemukiman gitu kan karena dekat dengan pasar, atau kayak wilayah industri-industrinya gitu ya. Terus yang ketiga misalkan wilayah pertanian, perkebunan, yang keempat misalkan peternakan dan segala macam, yang kelima misalkan paling jauh wilayah pembuangan dan segala macam gitu ya. Nah kalau teori kan begitu ya, kalau dari teori, tapi kalau nyatanya gitu ya seringkali kan ditemukan gitu kan tidak seperti itu gitu. Kayak misalkan ada pabrik di wilayah pemukiman gitu, terus ada pemukiman di wilayah pertanian gitu ya, sekarang banyak gitu kan, terus ada lagi apa lagi ya, banyak lah begitu ya contoh-contohnya gitu kan yang tidak sesuai dengan teori itu. Nah kira-kira menurut teman-teman kelompok 2 analisis dampaknya gitu ya, kira-kira baik itu dampak positif maupun dampak negatifnya dari tidak sesuainya gitu ya penempatan lokasi tersebut, atau ya kesalahan penempatan lokasinya tersebut gitu, bagaimana gitu. Terus ya tadi saya lupa ini contohnya, misalkan wilayah yang pertanian itu jauh dari pasar gitu kan, itu banyak gitu kan, jadi harga-harga dari petani itu, dari petaninya murah banget tapi pas nyampe pasar jadi mahal banget. Karena apa? Karena ya biaya
angkutnya itu gitu yang mahal. Nah, kira-kira ya analisis dampak positif atau negatifnya dari hal tersebut bagaimana gitu menurut kelompok 2. Terima kasih. Oke, terima kasih. Gimana untuk kelompok 2 jelas pertanyaan dari Farid? Ya, mungkin Jamal boleh meminta waktu. Iya, oke, boleh. Ya, terima kasih, Mal. Siap. Sambil dicatat juga ya, Rik, di kolom chat biar kelompok 2-nya bisa lebih memahami pertanyaan dari Farid. Iya, betul. Oke, boleh mungkin sambil menunggu juga kelompok 2 berdiskusi. Boleh dari teman-teman kelompok 3 selaku pembahas utama, ada yang ingin ditanyakan kembali nih. Oke, di sini udah ada Fahrul. Boleh, Fahrul? Baik, terima kasih Jamal. Suaranya terdengar jelas ya? Terdengar. Baik, di samping barangkali tadi berkaitan dengan jawaban yang perlu dikritisi, saya hanya meminta opini saja ya untuk teman-teman dari kelompok 2 berkenaan dengan teori lokasi dan penentuan atas wilayah dalam rangka pembangunan, baik ekonomi ataupun sektor pendukung lainnya. Nah, menurut teman-teman nih, ini opini saja, berarti tidak ada benar atau salah. Apakah Universitas Pendidikan Indonesia dalam memilih kampus daerahnya itu juga menggunakan teori lokasi? Karena memang jika kita sekarang belajar di sini, kita mungkin bisa agak analisis nih, gimana ya pemikiran UPI memilih Purwakarta, Serang, Cibiru gitu kan, Sumedang bahkan Tasik dijadikan salah satu kampus daerahnya. Apakah mereka para stakeholder UPI itu melihat bahwa di sana ada potensi atau bagaimana begitu? Atau tidak ada kaitan sama sekali dengan teori lokasi ini? Begitu barangkali, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Fahrul. Sekalian di chat juga ya, Rul, biar bisa lebih difahami oleh kelompok 2. Oke, mungkin cukup 2 pertanyaan dulu untuk di sesi 2 gitu ya. Nanti kalau misalkan ada kita buka lagi sesi 3 biar kelompok 2-nya juga bisa berdiskusi terlebih dahulu gitu untuk menjawab pertanyaan yang tadi dari Farid dan juga dari Fahrul. Jamal, Ya, El. ya mungkin Elia mau jawab dulu yang Farid ya. Oke, boleh. Ya. Dipersilakan, El. Oke, makasih. Terima kasih Farid untuk pertanyaannya. Dari kurva Isodafan, teori Weber, semua lokasi sudah ditentukan dengan penentuan wilayah yang sesuai. Namun, nyatanya banyak yang tidak sesuai. Misal ada industri di wilayah pemukiman, ada pemukiman di wilayah pertanian, dan pasar yang jauh dari wilayah industri dan pertanian. Atau kira-kira apa analisis dampak positif dan negatif? Oke. Tadi Farid juga udah memaparkan kalau ada tuh yang dari kampungnya, dari pemukimannya murah, tapi ketika sampai ke kota jadi mahal harganya karena biaya transportasi tadi kan ya. Nah, balik lagi Farid, kalau menurut analisis kami gitu ya, analisis kelompok 2, mengenai kurva isodapan ini, kita lihat teori Weber ini lebih menekankan kepada pembangunan perusahaan. Sedangkan perusahaan atau firma adalah suatu titik dalam ruang dan perusahaan yang berupaya untuk memaksimalkan keuntungan. Jadi menurut analisis mereka nih, misalnya
misalnya contohnya di saya ya di Sukabumi. Ada tuh di Sukabumi tuh perusahaan sepatu gitu ya. Nah, itu tuh sebenarnya kalau menurut saya lokasinya tuh kita harus naik dulu, naik kayak apa? Bukan puncak juga sih, naik gitu ya, naik gitu ke si pabriknya teh gitu. Nah, kenapa ya gitu? Nah, yang pertama karena si perusahaan itu apapun gitu menurut mereka mah yang penting kalau penempatannya di sana tapi bisa menguntungkan lebih banyak, kenapa enggak gitu loh. Pertama kayak gitu analisisnya kalau saya lihat mah gitu, mereka mendirikan perusahaan yang gede itu tuh perusahaannya langsung ekspor gitu, jadi sepatu yang mereka bikin tuh langsung dikirim ke luar negeri gitu, jadi enggak di dalam negeri, enggak dijual belikan di dalam negeri. Karena apa? Menurut mereka, kalau misalnya kita mendirikan pabrik di sana, orang-orang di sana tuh memang kemarin waktu aku SMA itu benar-benar buyar-buyarnya orang daftar kerja di pabrik. Yang keluaran SMA semua daftar di pabrik itu. Otomatis menurut analisis perusahaan, mereka akan menurunkan upah. Karena banyak orang yang meminta untuk kerja di sana. Sedangkan kalau upahnya rendah, ada ya di teori Weber juga, di teori Tenon juga ada tentang upah dan sewa ya. Nah, menurut mereka kalau misalnya upah rendah, tapi kualitasnya mereka dituntut untuk bagus, ya berarti penghasilan untuk perusahaannya gede gitu loh. Nah, kalau untuk apa analisis dampak positif dan negatifnya itu belum bisa menjawab gitu ya kalau dari saya pribadi, mungkin dari teman-teman yang lain. Tapi yang jelas itu karena perusahaan atau firma itu lebih menekankan kepada keuntungan, menurut mereka bisa nih dibangun pabrik kita di sini, lokasinya jauh lah dari pemukiman, nggak apa-apa. Tapi masyarakat di sini tuh antusias banget, antusias untuk kerja di sana. Upah mereka tuh sedikit sebenarnya, tapi kerja mereka dituntut untuk bagus. Karena ada teman saya yang kerja di sana gitu loh. Agak tahu gitu sedikit. Nah, kalau menurut saya gitu sih Farid ya. Mungkin Jamal enggak. Oke, barangkali dari kelompok 2 yang lain ada yang ingin menambahkan jawaban dari Eliah. Atau mungkin kalau misalkan dicukupkan, boleh lanjut ke pertanyaan berikutnya. Atau dari Farid juga gitu, ada jawaban yang masih kurang gitu dari Eliah tadi, boleh kalau misalkan ada sanggahan atau mungkin ada hal yang ingin atau hal yang masih ingin ditanyakan gitu terkait dengan pertanyaannya, boleh langsung ditanyakan saja. Ya, jawabannya tadi sudah mantap gitu ya. Cukup dipahami juga, namun kalau barangkali dari yang lainnya mau menambahkan juga boleh, masih saya perbolehkan. Oke, siap. Boleh nih teman-teman kelompok 2 barangkali ada yang ingin ditambahkan terkait dengan jawaban yang tadi Elia atas pertanyaan Farid, atau mungkin di sini juga ada teman-teman dari kelompok lain gitu yang bisa menambahkan gitu, yang tahu gitu terkait dengan permasalahan yang disampaikan sama Farid. Boleh nih menambahkan juga gitu biar lebih interaktif. Tidak hanya kelompok 2 aja. Oke, mungkin sepertinya cukup ya untuk pertanyaan Farid karena tidak ada yang bersuara lagi gitu dari kelompok 2 juga, sepertinya tidak ada yang ingin menambahkan. Boleh dilanjut nih untuk pertanyaan dari Fahrul, sudah ada di kolom chat, dipersilahkan kepada kelompok 2. Baik, saya izin menjawab apa yang ditanyakan oleh Fahrul. Sebelumnya mohon maaf jika memang ada kekurangan dari kami ketika kami menjawab, dan ini berdasarkan dari opini kelompok kami gitu kan ya. Bagaimana tata letak UPI ini bisa dapat 5 daerah gitu kan ya, ada kampus daerah dan sebagainya gitu kan. Nah, menurut hasil penelitian dari kami itu kan ya, hasil opini sebenarnya bukan penelitian. Jadi kalau misalnya dilihat dari daerah-daerah tersebut adalah daerah-daerah yang memang mempunyai kesinambungan yang sama. Misal kayak UPI Tasikmalaya. UPI Tasikmalaya itu bisa di dalam prodinya di dalam kampusnya tersebut menuju kepada
kewirausahaan gitu kan, karena memang ruang lingkup Tasik itu adalah ruang lingkup orang-orang pengusaha gitu kan, atau banyak perusahaan yang memang mencakup di bidang kewirausahaan itu kan. Makanya selain apa sih namanya, mensentralisasi di sana itu kan ya, juga mempraktekannya pun sangat gampang karena mereka berada di ruang lingkup yang berwirausaha itu kan ya. Meskipun tidak menutup kemungkinan kan di daerah-daerah yang lain itu banyak yang melaksanakan wirausaha, namun di Tasik itu adalah yang paling baik menurut angka-angka yang memang popularitasnya tinggi gitu kan. Kemudian juga kalau misalnya kita lihat dari kampus Serang itu adalah kampus yang memang bertujuan kepada laut gitu kan ya. Jadi kampusnya tersebut itu memang menginginkan outputnya itu menjadi paham terhadap apa yang tentang kelautan gitu kan. Makanya dari sana tata letaknya mereka itu berada di dekat pantai, dan ketika praktek pun tidak harus jauh-jauh gitu kan ya, itu untuk teori lokasi yang berada di Serang. Kemudian kalau misalnya lihat di kampus Purwakarta, itu biasanya Purwakarta itu kayak sistem informasi yang kayak gitu. Mungkin saja kan mereka itu memang lebih beradaptasi di bidang komunikasi itu. Di sana itu memang banyak orang-orang yang memang bisa mengembangkan komunikasi-komunikasi yang baik gitu kan ya, dalam artian itu IT gitu kan ya, karena memang di sana itu berada prodi-prodi yang sangat yang saling berkesinambungan dengan kota-kota tersebut. Nah, itu mungkin apa yang saya pikirkan sekarang ini adalah suatu opini dari kelompok kami gitu kan. Mudah-mudahan bisa menjawab, dan mudah-mudahan kalau misalnya belum terjawab, silakan untuk mengkoreksi dan juga menambahkan. Takutnya dari teman-teman yang lain juga ada yang lebih tahu daripada kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Raihan atas jawabannya. Boleh nih, gimana dari Fahrul sendiri jawaban dari Raihan gitu, berupa opini dari Raihan gitu tadi. Ya, terima kasih. Kalau dari saya pribadi mendengar opini yang disampaikan cukup argumentatif ya. Jadi sangat logis tadi disampaikan dengan korelasi antara program studi yang disediakan di tiap daerah dengan potensi yang ada di daerahnya sendiri. Saya kira memang ada sebuah pertimbangan bijaksana untuk menempatkan sebuah kampus dan pemilihan program studi yang disediakan. Dari saya cukup, tapi jika ada yang mau menambahkan dipersilahkan. Terima kasih Jamal. Terima kasih kelompok. Oke, siap. Terima kasih Fahrul. Boleh nih untuk teman-teman dari kelompok 2, barangkali ada yang ingin menambahkan gitu, ada yang ingin beropini lagi terkait dengan pertanyaan Fahrul. Dan juga di sini boleh untuk teman-teman dari kelompok lain yang mau beropini, boleh dipersilahkan gitu, biar lebih interaktif diskusinya. Oke, mungkin sepertinya cukup ya, karena teman-teman di sini tidak bersuara lagi gitu. Atau mungkin di sini masih ada teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok 2 terkait dengan pemaparan materinya mengenai konsep region dan juga teori wilayah, teori lokasi. Boleh dipersilakan, kita buka sesi ketiga dengan 2 pertanyaan. Boleh teman-teman yang masih ingin bertanya bisa raise hand, atau enggak langsung on mic, atau juga boleh mengirimkan pertanyaannya di kolom chat. Oke, di sini sudah ada pertanyaan dari Nida Hamidah, kelompok 3, pembahas utama. Izin bertanya, tadi disebutkan bahwa untuk membenahi kawasan metropolitan, salah satu upayanya adalah dengan mendistribusikan berbagai fungsi yang terkonsentrasi di kota tersebut ke kota-kota sekitarnya. Nah, bagaimana sebuah kota metropolitan mendistribusikan fungsi yang terkonsentrasi di kota tersebut ke kota-kota sekitarnya? Lalu apa dampak dari distribusi tersebut? Apakah hal tersebut telah efektif dilakukan di kota-kota Indonesia?
Baik, apakah sudah difahami untuk kelompok 2 pertanyaan dari Nida? Mungkin kita meminta waktu sebentar untuk mendiskusikan. Oke, boleh. Baik, sambil menunggu kelompok 2 untuk berdiskusi, boleh nih teman-teman masih ada 1 slot gitu untuk bertanya kepada kelompok 2 di sesi 3, sesi terakhir untuk presentasi dari kelompok 2 ini, sesi diskusi ini. Kalau misalkan ada, boleh untuk raise hand, atau langsung on mic, atau langsung mengirimkan pertanyaannya di kolom chat. Jamal izin menjawab Boleh, yang Ai. ini. Dipersilakan. Buat Nida Hamidah gitu ya. Nah, pertanyaannya kan bagaimana sebuah kota metropolitan itu mendistribusikan fungsi yang terkonsentrasi di kota tersebut ke kota sekitarnya. Dampak dari distribusi tersebut. Nah, misalnya agar itunya apa agar merata gitu ya, bagaimana cara mendistribusikannya, misalnya di kota metropolitan misalnya industri-industri besar itu terdapatnya di kota metropolitan, kebanyakan gitu ya. Nah, cara untuk mendistribusikannya yaitu dengan membuka cabang di kota-kota sekitarnya gitu, di kota-kota lainnya, membuka cabang dari industri tersebut gitu, agar industrinya pun tidak terkonsentrasi di kota metropolitan saja. Dan juga tidak lupa dengan memperhatikan dampak dari pendirian dari industri tersebut terhadap lingkungan gitu. Apakah dengan menggunakan analisis lingkungan, pengaruh terhadap lingkungan juga. Nah, kemudian untuk membenahi kawasan metropolitan menjadi perkotaan yang nyaman, perlu pemecahan permasalahan juga mengenai kemacetan lalu lintas yang tidak lagi dimonopoli di Jakarta, tetapi juga di Bandung, Surabaya, dan kota-kota besar lainnya. Nah, ini sudah menjadi masalah yang ini gitu ya, yang lumrah gitu ya. Jadi ketika si industri tersebut didistribusikan ke kota-kota lainnya gitu ya, tidak terkonsentrasi di metropolitan saja, tentunya dampaknya itu akan menjadi kemungkinan besar itu akan berdampak kepada kemacetan dan polusi yang tersebut itu tidak bisa terhindarkan gitu ya, masalah-masalah tersebut. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, bisa ditambahkan oleh teman saya. Oke, mau nambahin sedikit dari AI kan tadi AI menjelaskan tentang kayak pendistribusian seperti kayak misalkan pabrik-pabrik dan teman-temannya. Nah, mungkin untuk lebih memudahkan hal tersebut diperlukan adanya namanya transportasi ini sendiri kan. Nah, jadi dengan adanya transportasi lebih memudahkan pemindahan produksi ini lebih mudah gitu. Jadi karena kan cangkauan wilayah kan belum tentu sesuai yang diperkirakan, mungkin bisa jadi ada kerusakan di mana atau di mana, mungkin dengan adanya transportasi yang lebih baik sehingga memudahkan pendistribusian ke wilayah lain gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Ai dan juga Anissa. Boleh dari Nida, apakah sudah cukup jawaban dari kelompok 2? Baik, sepertinya sudah cukup ya. Dan juga mungkin dari teman-teman juga, karena tadi ditanya tidak ada lagi sepertinya yang ingin bertanya gitu. Jadi kita tutup saja sesi diskusinya. Boleh mungkin sebelum ke Bapak, saya akan
sedikit menyimpulkan gitu dari tadi pembahasan kelompok 2 gitu mengenai konsep region dan juga teori lokasi. Tadi dari hasil pemaparannya bahwa region itu dapat didefinisikan sebagai suatu wilayah yang memiliki karakteristik tertentu yang khas yang membedakan diri dari region-region lain di sekitarnya. Kemudian juga tadi dibahas mengenai teori lokasi, bahwa teori lokasi adalah ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber-sumber yang langka, serta hubungannya dengan atau pengaruhnya terhadap lokasi berbagai macam usaha atau kegiatan lain, baik ekonomi maupun sosial. Kemudian pada perkembangan globalisasi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat tentunya mengharuskan gitu negara-negara kita dengan permasalahan-permasalahan yang tadi sudah dibahas gitu, harus memperhatikan penggunaan teori lokasi dalam pembangunan industri, utamanya agar negara kita mampu bersaing dengan perusahaan asing, perusahaan lain, dan juga mampu mengatasi gitu permasalahan-permasalahan yang sudah terjadi dengan melakukan berbagai pendekatan teori dan juga melihat kondisi wilayah yang ada di Indonesia. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok 2 dan juga kami kelompok 3 selaku kelompok pembahas utama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Waalaikumsalam akan warahmatullahi kepada Bapak. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jempol sekali ya. Ini diskusinya oke. Saya apresiasi terhadap moderatornya juga oke ya. Nanyanya juga mantap semuanya ya. Pertanyaannya, saya mengapresiasi jawaban-jawaban dari kelompok 2, dari saudari Elia, Anissa, Cinta gitu ya. Terus siapa lagi tadi yang laki-laki itu? Ahmad ya, siapa? Raihan, Pak. Nah, oke. Jadi saya bangga sekali dengan Anda ya. Hidup sekali ini diskusinya. Ya, pertanyaannya tajam-tajam ya. Aplikatif lagi. Ada pertanyaan tentang sampai ibu kota ya. Apa ibu kota seperti itu? Itu kait nanti dengan teori pertumbuhan sebetulnya. Pusat pertumbuhan ya. Itu nanti kaitannya. Yang kedua, ada yang bertanya tentang UPI. Jawabannya UPI juga. Itu berarti dari loss. Ya, jadi loss itu, teori lokasi dari loss itu menitikberatkan terhadap pasar. Kalau loss itu. Kalau Weber kan yang dibahas cuma Weber, Kontunen ya. Nah, satu pertanyaan yang menarik tuh yang pertanian, kenapa itu pertanian ya? Padahal Weber yang ditanyakan tentang lokasi dari Weber itu kan khusus untuk industri, itu kan dia tidak membahas tentang pertanian ini pentunan kan ya. Oke. Ya, betul. Tapi on the way ya, secara keseluruhan saya mengapresiasi sekali, semakin meningkat ya diskusinya. Nah, itulah pembawa moderator harus pandai sekali ya. Kemal ya, bagus sekali, apresiasi Anda. Harus begitu ya. Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Kasih aplaus. Ya. Oke. Juga tadi menarik sekali, cuma tidak ada yang mencoba membahas terkait dengan makalahnya ini kan menjanjikan sebuah ada aplikasi dari teori ini di jurnal ya, kalau tidak salah ya, tapi tidak ada yang mengungkap itu, belum sempat tergali oleh peserta ini. Sekali lagi saya mengatakan selamat ya, bagus lah, apresiasi sekali jawaban pertanyaannya juga tajam-tajam ya, saya apresiasi sekali. Oke. Oke, minggu depan siapa minggu depan? Tadi pagi saya tidak bisa masuk ya, pakai laptop yang satu, tapi baru ini kan juga sama kan peserta ekonomi publik ya, ini juga kan kebagian. Ya, yang ini campur Pak. Ya, jadi saya tadi mohon maaf tidak bisa masuk, barusan saya bisa masuk. Jadi pakai laptop itu mah nggak tahu, apa sih juga nggak ngerti. Tiba masuk, tapi kalau yang ini masuk kan ya. Oke. Sekali lagi selamat ya, mudah-mudahan nanti berikutnya kelompok berapa? Kelompok 3, Pak. Kelompok 3. Siap ya. Siapkan kelompok 3 dibahas oleh kelompok 4 ya. Saya harapkan semakin baik lagi. Sekali lagi selamat untuk kelompok 2 ya. Selamat. Oke, sebelum ditutup kita buka dulu on cam-nya, on cam-nya, videonya. Kita foto dulu. Ini publik dipoto tidak tadi? Silakan foto. Siapa yang foto? Siapa yang fotonya? Iya, boleh ya. Saya, Bapak. Nah, silakan. Ini ya. Nah, sip. Oke, 1, 2, 3. Satu lagi. Lembaran berikutnya.
1, 2, 3. Oke, terima kasih ya. Oke, ini 2 SKS ya sampai jam berapa ini teh? 14.40 Pak. 14.40 ya sudah cukup lah ya. Alhamdulillah ya, seminar presentasi yang kedua sudah selesai. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan ya, dimudahkan, dilancarkan, dan nanti kita kerjakan maja amal ibadah. Itu saja dari saya sekian ya. Dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih Kita Bapak. acaranya dibuat, Sehat selalu, Pak. acara dibuat, rekamannya juga nanti dikirim di di WA ya, juga termasuk ekonomi publik. Oke, terima kasih. Salam. Siap Bapak, terima kasih Pak. Dah, Maaf ya, sepanjang jam berapa jika mau ambil sepeda. Di-upload aja nah berarti. Stop recording.